Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Universitas Muria Kudus, akan melakukan UKIM di SDN Gunjur 01 dengan materi bahasa Indonesia, fakta dan opini. Berikut adalah identitas saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang luar biasa. Untuk itu, sebelum kita mulai berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa ya. Oke, sebelum itu kita akan menanamkan atau meningkatkan nasionalisme kita. Caranya dengan apa? Menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Hafal semuanya kan? Oke. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Fakta, kita akan mempelajari tentang fakta dan opini. Fakta adalah batu fondasi pengetahuan. Menguasai fakta membantu kita membangun pemahaman yang solid tentang dunia. Oke, kita akan mulai ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Silakan berdiri dulu. Oke, tangannya digerakkan, semangat. Ya. Lebih semangat lagi. Ya, kan. Oke, ikutin. Ayo, guys, goyang.
Ya, tangannya digerakkan. Yuk, semangat. Ya, tangannya. Oke, semangat bola. Jangan terlalu semangat juga ya. Luar biasa. Ayo dapat. Sudah, silakan duduk kembali. Gimana? Lebih semangat? Kurang. Lebih semangat? Ambil pasti semangat. Baik, kita lanjut. Oke, sebelum masuk pelajaran ini, masih ingat tidak kamu pelajaran yang lalu tentang unsur intrinsik? Kemarin kan kita belajar intrinsik ya. Ada yang masih ingat? Apa coba? Mau? Gimana? Oke, tentang alur, tokoh, kemampuan, itu ya pelajaran kita kemarin. Beri tepuk tangan buat Marwa. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada dimensi profil lulusan. DPR 1 keimanan dan ketakwaan. Kemudian DPR 3 penalaran kritis. DPR 4 kreativitas. DPR 6 kolaborasi. Oke, lanjut ya. Materi kita hari ini tentang apa? Fakta dan opini. Fakta dan opini ini artinya sama atau beda ya? Ada yang tahu fakta artinya apa? Silakan tunjuk tangan. Fakta artinya apa? Ayo yang lain. Prabu mungkin? Rafi. Apa Rafi? Ya, menurut Rafi, fakta itu adalah sesuatu yang sudah terbukti. Kemudian opininya belum terbukti ya? Belum terbukti. Yang lain? Yang lain? Ya Putri. Ayo, kita mungkin. Menurut kita opini itu pendapat kita masing-masing. Oke, kalau pendapat kita berarti menggunakan akal, atau perasaan. Perasaan. Oke, itu opini ya. Fakta, kalau fakta ada buktinya nggak? Kira-kira kalau fakta ada bukti? Ada, terbukti. Oke, jadi itu bedanya fakta dan opini. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita siswa mampu menggunakan pengetahuan fakta dan opini ini untuk memahami berita, cerita dan informasi media. Jadi kamu kalau lihat berita, suka lihat berita kan? Ya. Nah, di sana disajikan ada fakta atau opini. Jadi bisa membedakan tuh. Ya. Mampu menggunakan fakta dan opini untuk memahami berita yang beredar. Medsos, televisi dan sebagainya. Lalu kemudian siswa mampu memahami dan menjelaskan definisi dari fakta dan opini tadi. Jelaskan apa itu fakta, apa itu opini. Jelas? Oke, baik. Nah, sekarang kita bercerita tentang fakta dan opini. Sekolah kita dapat MBG nggak? Dapat. Dari mana sih MBG? Pertanyaannya, apakah semua sekolah itu mendapat MBG? Mana? Beberapa dapat, beberapa tidak, gitu. Yang lain? Berarti itu faktanya apa? Gimana, Marot? Tidak semua sekolah mendapat bantuan MBG, itu fakta. Fakta atau opini? Fakta. Iya,
udah pinter nih. Baik, kita lanjut. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan. Kebenarannya melalui bukti atau data objektif dan terverifikasi. Fakta bersifat objektif, ya berarti semua orang akan setuju dengan kebenarannya jika dibuktikan dengan bukti yang sah. Jadi fakta ini perlu adanya bukti. Kalau tidak ada buktinya, itu bukan fakta. Kalau cuma mengandalkan perasaan, itu bukan fakta, tapi opini. Ya, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri fakta. Dapat dibuktikan kebenarannya dengan fakta atau data. Yang kedua, bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Yang tadi baru kita bilang. Ini contoh fakta. Ini gambar apa, anak-anak? Batik. Batik itu budaya bangsa kita, budaya asli bangsa kita. Oke. Ini contoh fakta. Batik adalah seni tradisional Indonesia yang menggunakan lilin untuk menciptakan pola pada kain. Setiap motif batik mencerminkan kebudayaan dan filosofi daerah asal dengan makna dan cerita yang diwariskan. Contohnya, motif parang melambangkan kekuatan, sedangkan motif kawu menggambarkan kesucian. Proses pembuatan batik yang rumit menunjukkan dedikasi dan keterampilan pengrajin. Oke, itu fakta, ya. Ada buktinya. Lanjut. Nah, ini opini. Oke, selain itu, dalam kehidupan kamu sehari-hari, faktanya misalnya, oke, gula itu rasanya asin, fakta atau opini? Yang opini tunjuk tangan. Fakta. Gula rasanya manis atau asin? Manis. Faktanya, buktinya, bukti kebenarannya gula itu selalu rasanya manis. Kalau yang asin apa itu? Nah, ada garam rasa manis, ada tidak? Tidak. Gitu ya, paham? Paham. Oke, lanjut. Definisi opini. Opini adalah pandangan pribadi tentang suatu topik berdasarkan pengalaman atau keyakinan individu. Opini tidak selalu berdasarkan fakta atau data objektif, melainkan sering mencerminkan perspektif pribadi. Jadi opini ini hanya berdasarkan perspektif pribadi, hanya mengandalkan perasaan. Buktinya belum tentu. Ya, kalau yang nyata, yang terbukti itu adalah fakta. Baik, ini ciri-ciri opini. Opini bersifat pribadi dan mencerminkan pandangan, perasaan atau penilaian individu terhadap suatu topik. Kemudian opini tidak selalu didasarkan pada data atau fakta yang dapat dibuktikan secara objektif. Nah, ini contoh opini dari batik tadi ya. Tahu batik? Tahu. Kamu pakai batik nggak sekolah? Oke. Nah, ini opini contohnya. Menurut saya batik itu sangat keren karena setiap gambar di kainnya punya cerita yang seru dan khusus. Batik bukan cuma baju, tapi juga cara untuk menunjukkan betapa uniknya budaya bangsa kita. Dengan semakin banyak orang yang menyukai batik, aku berharap seni ini terus dikenal dan dipakai oleh banyak orang. Fakta atau opini? Yang fakta siapa tadi? Fakta atau opini, Farid? Opini. Ngantuk ya? Jangan ngantuk, fokus. Oke, ini opini ya. Batik itu sangat keren karena setiap gambar di kainnya punya cerita yang seru dan khusus. Ini adalah opini. Baik, perbedaan fakta dan opini. Fakta yang pertama tadi apa? Dapat dibuktikan. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga,
berbasis data. Bedanya dengan opini. Opini satu. Anissa, opini apa? Tidak dapat dibuktikan. Oke. Siapa? Opini apa dah? Tidak dapat dibuktikan. Yang kedua Rio, apa Rio? Opini bersifat objektif. Oh, subjektif. Ih, kamu berarti perhatiannya fokus. Paritan keliru sedikit. Oke, terima kasih. Keren. Tepuk tangan dulu dong, Bos. Luar biasa. Fokus banget berarti. Lanjut. Yang ketiga, berbasis perasaan. Opini itu berbasis perasaan. Bukan bukti, bukan data. Kalau yang data, kalau yang berbasis data apa? Haris, kalau yang berbasis data apa? Fakta. Yeah. Gipsy, yang berbasis data apa? Fakta. Baik, lanjut. Nah, es breaking dulu ya. Siap? Ya. Kita es breaking dulu biar silakan diri semuanya. Mana gitu. Semangat. Allah hujan semangat. Mota. Iya. Oke. Ayo goyangkan tubuhnya. Walau hujan semangat. Oke. Semangat. Semangat. Ya. Oke. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Lanjut ya. Masih semangat? Masih semangat? Keren. 6D itu hebat. Lanjut. Nah, perhatikan. Ini adalah video pembelajaran. Perhatikan ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai manfaat susu bagi kesehatan tubuh, Manfaat susu. dan juga sistem imun. Ini ada manfaat susu yang dijelaskan oleh seorang dokter. Karena bahasa kita adalah tentang susu sendiri kan. Jadi kita memahami dulu ini video pembelajaran dari seorang dokter ya. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Salah satunya adalah menjaga tubuh fungsi kita dan juga olahraga secara teratur. Nah, untuk salah satu cara kita memenuhi fungsi kita adalah dengan mengkonsumsi susu secara rutin. Apa saja manfaat yang kita dapatkan apabila kita mengkonsumsi susu secara rutin? Yang pertama, dapat membantu tumbuh kembang anak. Dapat membantu tubuh Usia kita. 6 sampai dengan 10 tahun perlu mendapatkan asupan protein sebanyak 35 sampai dengan 40 gram setiap harinya. Sedangkan remaja membutuhkan protein sebanyak 50 sampai dengan 70 gram per hari. Pasalnya, protein merupakan makronutrisi yang dibutuhkan anak untuk menunjang pertumbuhan. Protein ya. Ini bahasa tentang Protein protein. ini dapat terkandung di susu yang kita konsumsi setiap harinya. Apa sih gunanya protein? Apa Protein gunanya? berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, melancarkan metabolisme tubuh, menjaga kesehatan tulang, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, serta memperkuat daya tahan tubuh. Lalu yang kedua, manfaat dari mengkonsumsi susu secara rutin adalah menjaga kesehatan tulang. Kalsium merupakan mineral utama yang terkandung di Selain protein ada kalsiumnya. membutuhkan kalsium untuk meningkatkan dan menjaga kekuatan tulang serta membuat otot dan pembuluh darah berfungsi dengan baik. Agar kesehatan tulang terjaga, anak-anak berusia di atas 1 tahun Ya, anak itu butuh kalsium. sebanyak Selain 1000 mg protein. per hari, sedangkan orang dewasa 1000 sampai dengan 1200 mg per hari. Nah, kebutuhan kalsium Ini gambaran tulang ya. terpenuhi dengan mengkonsumsi Tulang kita. makanan atau minuman tertentu seperti susu, keju, yogurt, ikan, dan kacang telur. Lalu yang ketiga, manfaat dari mengkonsumsi Yang ketiga adalah untuk menjaga kesehatan. menjaga kesehatan mata. Susu terkenal akan kandungan vitamin A yang berlimpah. Setiap harinya, anak-anak dianjurkan untuk Susu mengandung vitamin A. banyak 400 sampai dengan 500 cc atau yang dikenal sebagai retinol equivalent. Sedangkan untuk orang dewasa sebanyak 600 sampai dengan 700 cc. Vitamin
vitamin A sendiri merupakan nutrisi yang amat penting untuk indera penglihatan. Mencukupi asupan vitamin A setiap harinya dapat meningkatkan kualitas penglihatan dan menurunkan resiko sejumlah penyakit mata seperti degenerasi makula. Maka konsumsi susu secara rutin yang keempat adalah meningkatkan sistem imunitas. Selain dari vitamin A, kalau kita rutin ada itu juga akan meningkatkan sistem vitamin imunitas tubuh. dalam menjaga fungsi sistem imunitas kita. Vitamin A dan vitamin B12 bertugas untuk mencegah zat berbahaya atau kuman penyebab penyakit masuk dalam tubuh kita. Vitamin ini pun turut membantu produksi sel darah putih yang berperan untuk menangkap dan menghancurkan zat serta kuman berbahaya di dalam tubuh. Tidak terlepas dari itu, vitamin B12 pun berperan penting dalam produk sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia. Lalu manfaat terakhir dari mengkonsumsi susu secara rutin adalah meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak. Meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak. Susu juga mengandung kandungan zat besi. Pasalnya, zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin yang akan berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk dengan otak. Dengan tercukupinya kebutuhan oksigen tersebut, fungsi otak anak seperti kemampuan belajar dan daya fokusnya juga akan terdukung. Tidak hanya itu, zat besi juga berperan penting dalam mencegah anemia akibat kekurangan zat besi yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi kognitif otak, termasuk kemampuan untuk fokus atau konsentrasi saat belajar serta kemampuan untuk melihat. Susu dianggap sebagai sumber protein yang baik karena mengandung asam amino yang diperlukan oleh tubuh. Asam amino tersebut dapat membantu membangun dan mencegah kehilangan massa otot loh. Dalam beberapa penelitian, minum susu dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah dari hilangnya otot terkait dengan usia. Mengkonsumsi susu maupun produk olahan susu juga dikaitkan dengan masa tubuh yang lebih besar dan kinerja fisik yang lebih baik pada orang dewasa. Selain itu, minum susu dapat meningkatkan perbaikan otot pada atlet seperti kerusakan atau nyeri otot. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita akan minum susu? Yang pertama adalah untuk memperhatikan kandungan nutrisi. Kalau kamu beli susu, perhatikan kandungan nutrisinya. Yang kedua, anak-anak yang sulit untuk makan dan juga suka memilih makanan atau yang kita kenal sebagai picky eater. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi anak adalah dengan memberikannya susu. Cara lainnya adalah dengan memilih produk susu atau Jadi memilih produk susu atau mengkonsumsi makanan seperti jus, Sekian pembahasan kali ini mengenai manfaat susu bagi kesehatan tubuh. Ikuti terus tips selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke baik, barusan yang kamu saksikan itu apa sih? Manfaat minum susu. Siapa yang menyajikannya? Kerjanya apa? Dokter, seorang dokter ya. Nah, menurut kamu kira-kira dokter ini menyajikan video tersebut manfaat susu itu berdasarkan pengetahuan, ada datanya atau cuma mengandalkan perasaan? Ada datanya, ada buktinya? Ada. Pasti seorang dokter itu akan memberikan pengetahuan, memaparkan sebuah video berdasarkan fakta, ya. Jadi sudah dipelajari, oke, kemudian baru disajikan. Baik, itu manfaat susu tadi dijelaskan kan ya. Apa sih tadi manfaatnya salah satunya? Silakan dong. Marwah, apa Marwah? Manfaat susu, menjaga kesehatan mata, terus menjaga daya tahan tubuh, apa lagi? Oke cukup, yang lain jangan cuma Marwah, yang lain tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oh kelihatannya Paris mau tunjuk tangan, apa Paris? Manfaat susu, coba diulang. Meningkatkan daya tahan tubuh. Terus apa lagi? Ayo tadi yang dipaparkan. Yang lain dong. Ada yang lain? Gizi mungkin? Menjaga imun. Keren. Beri tepuk tangan dong. Imun apa sih imun? Ada yang tahu imun? Imunitas tubuh.
Tadi kata ipsi menjaga imun tubuh. Imun artinya apa? Daya tahan tubuh, kekebalan tubuh terhadap penyakit. Jadi akan meningkat imun kita kalau kamu rajin minum susu. Nah, itu susu kalian dapat MBG kan dapat susu lah, minumnya ya. Nah, berarti daya tahan tubuh kamu kalau rutin minum susu akan meningkat. Nah, itu faktanya. Paham? Sampai sini jelas? Kalau susu itu bisa membuat orang menjadi sakit, susu ya, kemudian punya penyakit diabetes, manis, semua orang yang minum susu akan mengalami sakit, terutama diabetes. Itu fakta atau opini? Opini. Kenapa opini, Raya? Oh, Raya gimana? Betul nggak sih semua orang yang minum susu malah jadi penyakitan diabetes? Opini kan? Ya, oke, baik. Yang lain, ayo. Gimana? Nah, karena itu pendapat sendiri kata Ayu. Sabrina? Nah, yang lain? Raffi mungkin? Faktanya apa susu? Menyehatkan nggak? Nah, menurut paparan dokter tadi, dalam susu itu banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan mata, meningkatkan imunitas, ya, terus tumbuh kembang. Tubuh kamu kan perlu pertumbuhan kan, masih dalam tahap pertumbuhan. Kalau banyak minum susu, akan pesat pertumbuhannya, akan mendukung pertumbuhan dari tubuh. Oke, baik. Ada yang mau ditanyain? Enggak ada. Masih semangat? Masih semangat? Jawab yang keras. Masih semangat? Baik, terima kasih. Ini ada LKM saya. Oke, presentasi. Ya, oke. Mungkin ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Tadi kan udah materi tuh. Kelompok belajarnya udah siap ya? Sudah. Baik, ini ada tugas yang akan Bapak bagikan. Kalian kerjakan dengan baik, kerjasama dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya. Oke, coba dilihat tugasnya ya. Nah, ini kelompok yang ini kelompok 1 ya, kelompok 2 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Ambil tangan. Kelompok 4. Oke, kelompok 5 ya. Kelompok 1, kalian nanti akan membuat sebuah dari bahannya susu ya, sebuah prakarya ya. Coba perhatikan. Nah, ini susu yang NTG ini yang kalian dapatkan ya, seperti ini bentuk susunya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut makanya kalian diberikan tugas. Untuk kelompok 1 ini mereka akan praktek membuat sesuatu dari sampah kotak susu yang harusnya terbuang ini. Nah, ini termasuk sampah organik atau anorganik? Apa? Organik atau anorganik? Bisa diuraikan atau tidak? Baik. Ini kalau diolah kembali bisa nggak? Bisa. Kira-kira bisa jadi apa? Pensil. Apa lagi? Apa lagi? Mobil-mobilan. Apa lagi? Vas bunga. Apa lagi? Celengan. Nah, kamu kalau celengan juga bisa nih, tapi harusnya lebih besar lagi. Oke. Nah, untuk kelompok yang ini, kelompok 1, Bapak akan memberikan tugas membuat prakarya. Ya.
Kelompok 1, kelompok 2 membuat prakarya dari bahan seperti ini. Ya. Nanti terserah kalian mau buat apa. Bawa bahannya? Bawa. Oke, coba dikeluarkan bahannya. Ada lemnya mungkin dikeluarkan, kertas origaminya. Kelompok 2, gipsi. Ya, bahannya ada. Dikeluarkan bahan-bahannya gipsi. Origaminya ada. Oke, lemnya di bawah, guntingnya juga di bawah. Silakan keluarin. Origaminya ada. Oke. Untuk selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 Prabu dan Bima dan yang lain, kalian kerjasama mengerjakan tugasnya ya. Silakan dikerjakan. Prabu. Mau diputar boleh bangkunya, mejanya. Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Itu ada 5 pertanyaan. Apa fakta tentang gambar? Nanti kelompok 3 ini nanti ini maju. Nanti kamu kerjasama jawab soalnya. Nanti yang akan maju Prabu ya. Diwakili oleh Prabu. Silakan. Kalau perlu buku boleh buku. Oke. Dompetnya keluarkan bukunya. Oke, untuk kelompok 3, kelompok 4 sudah siap? Sudah. Semangat? Semangat. Siapa semangat? Semangat. Hendra semangat? Semangat. Oke, silakan. Ini dikerjakan sama dengan kelompoknya Prabu. Kamu kerjasama kerjakan ini, ya soalnya seperti ini. Nanti dijawab, ya. Nanti yang mewakili Raffi, ya presentasi di depan. Paham? Nah, silakan dikerjakan. Kelompok ini juga, apa kaya sama, ya silakan dikerjakan. Nanti setelah tugas kelompok, ya nanti kamu ada juga tugas pribadi. Ada tugas pribadi, silakan nanti dikerjakan. Ini dulu ya. Oke, semangat. Coba sambil menyimak kalian kerja. Karena ini kerja kelompok harus dikerjakan sama-sama, berkolaborasi ya. Oke, baik. Boleh dilihat buku paketnya mungkin. Oke, silakan dikerjakan, saling kerjasama ya, saling bekerja sama. Yuk. Iya, gimana? Ada kesulitan? Tidak? Bisa kan? Bisa? Iya. Semangat ya. Ini mana dong? Oke. Silakan dikerjakan. Bahannya? Iya. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Bagaimana Gipsi? Anissa?
Ya, oke. Gimana Prabu? Ada kesulitan? Ya. Oke, pinter ya. Kita pinter. Raffi, bagaimana Raffi? Ya, oke, kerjasama ya. Jangan cuma ketuanya yang mengerjakan. Saling kolaborasi. Kerjasamanya harus, karena ini kelompok, ya. Oke, kelompok selanjutnya, Ryan. Semangat. Ada kesulitan nggak? Oh, nggak ada. Itu gambar yang di situ tertera itu gambar susu ya, agak panjang. Jelas gambarnya? Susu yang tadi MDG masih ada? Kotaknya masih ada nggak? Kalau masih ada boleh dilihat, mungkin di situ disuruh buat contoh kan, atau kalimat dari susu itu. Kamu bisa menemukan fakta-faktanya dari susu itu. Faktanya bagaimana? Ya, dari susu ini kamu boleh dilihat, diteliti faktanya apa sih dari susu MDG ini. Oke? Karena di situ mungkin ada contoh soal tentang fakta dan opini, mungkin membuat kalimat juga ya. Paham? Oke, baik. Kelompok 1 sampai di mana pekerjaannya kelompok 1? Sudah selesai. Oke, luar biasa nih kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana prakaryanya? Wih, sudah selesai. Keren. Kelompok 3 tugasnya sudah Prabu? Wow. Kelompok 4 bagaimana? Raffi bagaimana Raffi? Paris? Sudah? Sudah. Kelompoknya Ryan bagaimana? Oke, masih dikerjakan. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, baik. Sambil menunggu teman kalian, pekerjaannya dirapikan ya. Mungkin ada kekurangan membuat prakaryanya. Udah. Wow. Keren nih. Bagus nggak nih? Bagus nggak? Ada ini dari, ya ini harusnya terbuang nggak sih? Ya. Iya. Aslinya kan kotak seperti ini. Menurut kamu, yang biasanya kamu lakukan, kotak susu ini kan biasanya dibuang kan? Iya. Dan sekarang faktanya, buktinya ini masih bisa dimanfaatkan untuk benda-benda yang bernilai. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Iya. Oke. Nah, ini hasil akhirnya dari kelompok 1. Luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Sekarang ya, itu lihat tugas-tugasnya. Ini kelompok 2 juga nih. Buat tugas prakarya. Nah, ini hampir sama, cuma beda model. Ya. Ini sama, kotak susu juga. Oke. Cuma ini kira-kira menurut kamu ini ada berapa kotak? 2. Ada berapa? 3. 2. Ada 2. Terus bagaimana supaya ini ditempel jelas? Oke, bahannya masih sama. Kotak susu yang tadi yang harusnya terbuang, tapi ini bisa dibuat menjadi tempat pensil, spidol. Oke, ya. Cuma bedanya kelompok 1 tadi pakai pita ditambahin, ini tidak ya. Oke, ini ada hiasannya. Wow, kreatif sekali, luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Oke. Kelompok 3. Gimana tugasnya udah? Coba lihat.
Ya, ini soalnya apa fakta tentang gambar susu ya. Kemudian buatlah kalimat. Oke. Lalu yang kedua opini tentang gambarnya buat kalimat. Tadi sudah Bapak jelaskan juga, kalian juga mungkin sudah banyak paham. Jadi ini metodologi. Nanti presentasi ya. Siapa yang mau presentasi? Baru. Oke, baik. Kelompok selanjutnya dengan pertanyaan yang sama ya. Mungkin jawaban kamu bisa beda. Gak masalah. Asal intinya sama. Jelas? Nah, fakta menurut kamu apa? Tapi tujuan akhirnya gak sama. Gak masalah. Yang penting benar. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Kalau kamu belum bisa jawab, boleh dilihat buku paketnya ya. Bagaimana kelompok ini? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Mau dikoreksi lagi atau lanjut? Dicek dulu. Ada yang kurang-kurang boleh tambahkan. Baik, kalau kalian sudah siap, kita akan tampilkan presentasi dari masing-masing kelompok. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yo. Baik. Kira-kira kelompok berapa yang maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 5? Atau Pak, kelompok saya dulu. Bebas. 1, mana kelompok 1? Ya, silakan. Kelompok 1 diwakili oleh Marwan. Oke. Boleh. Berdua mungkin? Boleh berdua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang susu MBG dan hasil prakarya kami dari susu bekas MBG tadi. Dari lab, origami, dan kotak susu bekas susu dari MBG program pemerintah tadi. Alatnya ada gunting, origami. Alatnya cuma gunting doang. Kalau bahan-bahannya ada origami, pita, terus sama lem. Kalau dari ini bisa dibuat dua kalimat mungkin fakta. Faktanya itu kan bisa dibuat jadi percaya kan mas. Susu memiliki banyak rasa. Terus opininya banyak orang yang menyukai susu. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua itu kurang. Oke, keren. Terima kasih. Itu dari kelompok 1 ya, luar biasa. Jadi bisa dimanfaatkan tuh kotak susu yang harusnya terbuang tadi. Jadi sudah secara singkat dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Silakan maju, Nisa mungkin. Oke, berdua. Silakan. Pelan-pelan ya.
kami dapatkan. Alatnya ada gunting dan bahan-bahannya ada kertas origami. Fakta tentang susu MBG. Fakta tentang MBG adalah mengandung vitamin D dan kaya akan sumber kalsium. Dan opininya, susu bukan satu-satunya sumber kalsium. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Oke, luar biasa. Kelompok 2 ya. Hampir sama, cuma pemaparannya berbeda. Oke, selanjutnya kelompok 3. Prabu silakan diwakili Prabu sama siapa? Sama Bima, boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Fakta tentang susu MBG ini adalah membantu dalam pembentukan dan memperkuat kepadatan tulang, otot, gigi, dan lainnya. Dan juga bisa dapat menjaga daya tahan tubuh. 2. Apa opini tentang kabar ini dan buatlah kalimatnya. Susu ini dapat menyebabkan penyakit diabetes. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Ini sudah menjawab dari kelompok 3 fakta dan opini dari susu itu. Ya, jawabannya seperti itu. Mungkin ada dari kelompok lain, kelompok berapa selanjutnya? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 siapa yang mau maju? Raffi. Oke, sama Faris ya. Iya, silakan Raffi. Oke, silakan. Fakta mengenai susu adalah susu kaya akan nutrisi dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Opini, rasanya sangat enak. Kalimatnya, sekian dari kamu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang mulia. Ya. Tadi faktanya agak beda dengan kelompoknya Prabu ya. Opininya apa tadi? Semua orang suka susu. Iya, bukan begitu, Raffi? Betul? Itu opini atau fakta? Opini ya, karena tidak semua orang juga suka susu. Ada beberapa orang yang ternyata tidak suka susu. Gitu. Itu opini. Perasaan bukan fakta. Baik, selanjutnya kelompok 5. Siapa yang maju? Ryan dan Rio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan
Apa fakta tentang gambar ini dan beserta kalimatnya? Susu MPG tidak dijual di supermarket atau toko. Susu ini mengandung gula, protein, dan vitamin. 2. Apa opini tentang gambar ini dan buatlah kalimatnya? Susu MPG ini terasa sangat enak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kan. Baik. Oke. Kalian sudah perhatikan dari presentasi teman-teman kamu di depan? Ya, luar biasa tidak? Luar biasa. Tadi kelompok terakhir juga masih mengerjakan atau membedakan tentang fakta dan opini dari susu ya. Oke, ini ada evaluasi time ya. Oke, ada evaluasi time. Untuk evaluasi hari ini, oke, evaluasi hari ini ada tugas pribadi ya, tugas pribadi untuk kalian. Tadi kan sudah dipaparkan tuh tentang fakta dan opininya. Jadi ini ada tugas pribadi dikerjakan. Baik, silakan saudara. Itu ada nama dan kelasnya ditulis dengan jelas ya. Silakan dibagikan. Ini bukan pekerjaan kelompok, tapi pekerjaan masing-masing untuk mengetahui sejauh mana kalian menangkap pembelajaran hari ini tentang fakta dan opini yang barusan sudah kalian paparkan, dan teman-teman kalian juga sudah presentasi dan sebagainya. Jadi kita lihat sampai sejauh mana yang bisa kamu kerjakan dari tugas-tugas ini. Ada 10 soal ya. Oke, kerjakan dengan baik, teliti, ya, jawab dengan benar, nama dan kelasnya jelas. Ada kesulitan? Udah. Gimana? Bisa ya? Bisa. Oke. Isi gimana? Aman? Aman. Ya, Dinda sudah? Sudah. Ryan, sudah? Sedikit lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jelas ya soalnya. Baik. Ada?
Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Nanti kalau sudah tugasnya dikerjakan ada presentasi ya. Jadi teman kamu kita akan bahas soal yang tadi Bapak berikan. Kalian perhatikan teman kamu nanti tampil di depan. Perhatikan pembahasannya. Oke, dicerna. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan. Paham? Paham. Baik, kita akan mulai. Silakan, sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah selesai. Dibahas dulu ya. Taruh. Baik, lanjut. Oke, yang lain perhatikan. Ada teman kamu Marwa yang akan membahas soal yang dari Bapak berikan. Perhatikan. Ya, fokus, silakan. Apa saja kandungan gizi utama dalam susu sapi? Kandungan gizi utama dalam susu sapi adalah protein dan kalsium. Yang kedua, mengapa susu menjadi sumber kalsium yang baik bagi tubuh? Jawabannya, karena penting untuk kekuatan tulang. Yang ketiga, tuliskan dua kandungan zat yang terkandung dalam susu kotak MBG. Zat besi dan kalsium. Yang keempat, sebutkan manfaat dari minum susu. Manfaat dari minum susu adalah mencegah penyakit dan menambah imun dari tubuh. Yang kelima, sebutkan minimal 3 produk olahan yang berasal dari susu. Jawaban saya yaitu yogurt, es krim, dan keju. Yang keenam, yang ketujuh, tuliskan 2 rasa susu yang kamu ketahui. Saya menjawab strawberry dan karamel. Yang kedelapan, berilah 2 contoh yang bisa diolah oleh sampah kotak susu, yaitu kotak pensil dan dompet. Kesembilan, kandungan vitamin apa yang terkandung dalam susu? Di dalam susu terkandung ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B4, vitamin B6, dan vitamin B12. Bagaimana peran susu dalam pertumbuhan tulang anak? Membantu menguatkan tulang anak dan membantu tumbuh kembang anak. Itulah jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang dikasih oleh guru saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
jawaban yang luar biasa dari teman kamu, Marwan. Oke, tadi sudah dijawab. Oke, ada lagi mungkin? Silakan. Selanjutnya Raffi atau siapa? Oke, mungkin sudah cukup ya. Sudah jelas tadi pembahasan dari Marwan. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya tidak? Tidak. Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada refleksi atau tindak lanjut. Maksudnya apa sih refleksi? Ada yang tahu? Refleksi itu apa? Perasaan. Perasaan apa? Perasaan kamu. Perasaan apa? Perasaan tentang pembelajaran. Ada lagi? Ya Putra. Kamu punya perasaan nggak? Ya. Perasaan kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana? Silakan ditulis ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Ini Bapak bagikan soalnya refleksi kamu dikerjakan. Ada yang mau bantu Pak bagian ini? Silakan. Bisa. Kira-kira sama nggak perasaan kalian? Beda. Setiap orang pasti perasaannya beda. Kamu tulis dengan jujur, ya. Gimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, baik, dikerjakan. Evaluasi tadi belum dikumpul ya? Kumpulin ya. Nanti dikumpulkan sama Lita, sama teman-teman. Silakan kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Nah. Dari sini. Oke, sudah. Baik. Oke. Siapa kira-kira yang mau maju? Bapak tunjuk kayak dia ya. Atau kalian mau tunjuk tangan? Raffi mungkin bersedia. Raffi, ya silakan Raffi. Perasaanku saat belajar di sini adalah tenang dan sangat semangat. Hal baru yang sekarang aku alami adalah tentang susu MBG. Apa yang aku akan tingkatkan adalah mengenai protein-protein yang ada dalam susu. Apa yang ingin aku kuasai adalah tentang
kedokteran dan kesehatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Beri aplaus dari Raffi. Luar biasa, udah berani tampil, udah luar biasa. Ya, oke, baik. Kira-kira apa sih kesimpulannya pembelajaran kita hari ini? Sudah di akhir. Tunjuk tangan. Yuk, kesimpulannya apa? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Sabrina mungkin? Ya. Dapat mengetahui manfaat tentang pembelajaran minum, terus bisa membedakan fakta dan opini yang kita pelajari. Itu tadi pendapat dari Sabrina ya. Kesimpulannya menurut Sabrina dapat membedakan fakta dan opini. Oke, lebih paham mungkin ya melalui pembelajaran tadi. Ada yang lain? Cukup? Sudah? Sudah cukup? Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin hari ini luar biasa. Tapi ada lagi nggak kira-kira yang mau menambahkan kesimpulannya? Ya. Kita ini udah belajar tentang fakta dan opini dari benda yang harusnya terbuang dari apa ini? Susu MBG, kotak susu MBG. Ternyata kita banyak belajar pengetahuan dari satu kotak yang harusnya terbuang ini. Kita dapat mempelajari tentang fakta dan opini. Apalagi kita bisa membuat suatu karya yang mungkin akan bernilai, yang tadinya tidak bernilai, ya. Kita bisa mengkreasikan, menciptakan sesuatu barang yang akan bermanfaat, gitu. Kemudian kita akan menambah wawasan tadi dari pembelajaran tadi mengenai fakta dan opini. Dari susu ini apa aja manfaatnya, ya. Kemudian kira-kira isu-isu apa aja yang beredar, bahwa opininya bahwa susu itu dapat membuat penyakit, ternyata faktanya tidak membuat penyakit yang manis, ternyata enggak. Malah manfaatnya lebih banyak. Faktanya manfaatnya lebih banyak bagi pertumbuhan kalian sebagai siswa yang masih dalam tahap pertumbuhan. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin cukup? Cukup? Baik. Alhamdulillah kita akhiri kegiatan hari ini. Oke, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita akan kembali belajar esok hari dengan keadaan yang lebih sehat, lebih semangat, dan lebih apa? Lebih hebat lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sungguh luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.